Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa haluk ayuhat tullab? Kaifa asbahtum? أرجو أن تكونوا بخير وأسأل الله سبحانه أن يديم فيكم الخير والعافية. نحن الآن وصلنا إلى ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله وصفاته. Kita pada pertemuan kali ini telah sampai pada pembahasan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini akan disebutkan beberapa bentuk penyimpangan. Yang pertama adalah at-ta'wil. At-ta'wil. Apa yang dimaksud dengan at-ta'wil? At-ta'wil di sini penulis mengatakan huwa sarfu zahiril ayat wal ahaditsis sahihah, yaitu menyelewengkan zahir ayat dan zahir hadis yang sahih. Jadi makna yang zahir, yang nampak, yang jelas dari ayat-ayat dan hadis-hadis diselewengkan, disimpangkan ila ma'nan akhar batilin, kepada makna lain yang batil. Jadi disimpangkan makna yang nampak dari ayat kepada makna yang lain. Mislu istawa bima'na istaula. Contohnya adalah istawa. Ya, banyak ayat yang berbicara tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan ayat-ayat yang lain. Ya, orang-orang atau sebagian orang mengingkari sifat istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, dan mereka melakukan ta'wil. Ya. Istawa yang bermakna ala, berada di atas, itu diselewengkan kepada makna yang lain karena mereka mengingkari ya bahwa Allah itu berada di atas. Maka akhirnya mereka menafsirkan kata istawa bima'na istaula. Istawa dimaknai dengan kata istaula. Apa arti istaula? Istaula artinya menguasai. Jadi mereka tidak mau menerima sifat Allah itu berada di atas, sehingga mereka pun mentakwil kata istawa menjadi kata istaula. Ini at-ta'wil, memalingkan makna yang zahir kepada makna yang batil. Ats-tsani at-ta'tilu. Apa arti at-ta'til? Huwa jahdu sifatillah wa nafiha anhu. Seperti ta'til adalah jahdu sifatillah, yakni mengingkari sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah, wa nafyuha anhu, dan menghilangkan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang kita berikan tadi, ada sebagian orang menolak sifat Allah tinggi di atas hamba-hambanya, berada di atas. Ini ditolak oleh sebagian orang. Ka'uluwillahi 'alas sama'. Contohnya adalah maha tingginya Allah berada di atas langit. Ini sebagian orang mengingkari. Faqad za'amatil firaqud dhallah anna Allah fi kulli makan. Sungguh telah menyangka sebagian kelompok sesat bahwa Allah berada di semua atau di setiap tempat.
ketika mereka ditanya Allah berada di mana, entah mereka akan mengingkari pertanyaan Allah ada di mana, atau mereka akan menjawab Annallaha fi kulli makan, Allah berada di mana-mana. Padahal ayat-ayat, hadis-hadis menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya istiwa di atas arsy, berada di atas langit. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda." Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit dari digoncangkannya atau dibenamkannya bumi? Jadi siapa yang mampu untuk membenamkan bumi? Siapa yang mampu membalik bumi yang bagian bawah menjadi bagian atas? Yaitu zat yang berada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Tidak seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Kemudian at-takyif. Apa arti at-takyif? Huwa takyifu sifatillah. Takyif adalah membagaimanakan sifat Allah. Jadi dia mengandai-andai atau membayangkan sifat Allah itu seperti ini. Tangannya Allah seperti ini, wajahnya Allah seperti ini, sifat kasih sayangnya Allah seperti ini. Jadi mereka membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna kaifiyataha kadza. Seperti ucapan mereka bahwa sifat Allah ini bentuknya seperti ini, ya. Wajah Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini. Ini bentuk kesesatan. Ini adalah bentuk penyimpangan dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan oleh Syekh, fa'uluwullahi 'ala al-'arsy la yushbihu makhluqatihi. Ketinggian Allah di atas arsy-Nya tidak semisal dengan makhluk. Allah berada di atas arsy. Demikian juga manusia berada di atas kasurnya. Namun jangan dibayangkan, tidak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya sebagaimana bentuk bagaimana makhluk berada di atas kasurnya. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengabarkan kepada kita bahwa Allah berada di atas arsy. Allah tidak mengabarkan bagaimana caranya Allah berada di atas arsy. Kita hanya diperintahkan beriman sampai situ saja. Allah berada istiwa di atas arsy. Adapun bagaimananya hanya Allah yang tahu. Wala ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah. Dan tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang mengetahui bagaimananya istiwa Allah, satupun makhluknya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya sampai pada khabar atau informasi yang datang dalam Al-Quran dan hadis. Tidak perlu kita terlalu jauh membahas sampai membahas tentang bagaimananya sifat Allah, ya. Bagaimana sifatnya malaikat saja kita tidak tahu. Bagaimana ya sifatnya arsy saja kita tidak tahu, apalagi bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mulia, lebih agung. Yang keempat, ar-rabi' at-tamtsil. Apa yang dimaksud dengan tamtsil? Huwa tamthilu sifatillah bi sifati khalqih, yaitu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Seperti perkataan sebagian orang, tangan Allah sama dengan tangan makhluk.
wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Nah, ini tamtsil, mempermisalkan Allah dengan makhluknya, dan ini tidak boleh, ini haram. Ini berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, dan berbicara tentang Allah tanpa didasari ilmu merupakan dosa besar. Yang merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal yang haram, dan di situ diurutkan dari yang kecil sampai yang paling besar. Dan yang paling besar adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Kemudian fala yuqalu, maka tidak boleh seseorang mengatakan yanzilullahu ila samai kanuzulina. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana cara manusia turun. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Hadis menyebutkan Allah di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Sampai situ saja khabar yang disampaikan kepada kita. Adapun cara Allah turun tidak dikabarkan kepada kita, maka tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita permisalkan dengan makhluk, dan jangan pula mengingkari turunnya Allah ke langit dunia. Kita hanya menetapkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan kita tidak mengetahui bagaimana cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haditsun nuzul rawahu Muslim. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa min al-kadhibi nisbatu hadha at-tashbih ila Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Dan di antara bentuk kedustaan yaitu menisbatkan, menyandarkan tashbih ini, ya, tamtsil ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mentashbih. Sebagian orang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyerupakan Allah dengan makhluknya, di mana disebutkan dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Ibnu Battutah bahwa si Ibnu Battutah ini pernah bertemu dengan Syekhul Islam. Dan pada saat itu Syekhul Islam sedang berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian si Ibnu Battutah menceritakan bahwa Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana aku turun dari atas mimbarku ke bawah. Nah, ini penisbatan yang dusta, ya. Telah dibantah oleh para ulama. Di antara bentuk bantahannya adalah ketika si Ibnu Battutah ini menceritakan dia pergi ke Damaskus pada tahun sekian dan sekian. Setelah dicek di kitab tarikh, di kitab sejarah, pada tanggal tersebut, pada tahun tersebut Syekhul Islam sedang di penjara. Ya, tidak diberi kesempatan untuk berkhutbah. Dia sedang di penjara, sehingga penisbatan cerita ini oleh Ibnu Battutah adalah kedustaan yang dibuat oleh dia. Ya, wallahu alam apa motif dari Ibnu Battutah membuat kedustaan ini. Yang jelas cerita ini adalah cerita dusta yang ditulis oleh Ibnu Battutah. Kemudian izlam najidhu fi kutubihi bal wajadna nafyahu lit-tamtsili wat-tashbih. Kenapa hal ini juga dusta, penisbatan sikap tashbih kepada Syekhul Islam ini adalah penisbatan yang dusta, penyandaran yang dusta, karena kami, kata beliau, tidak pernah menemukan di kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mentashbih sifat Allah dengan sifat makhluk.
Syekhul Islam tidak pernah dalam kitab-kitabnya mempermisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Bal wajadna nafyahu litamthili wa tashbih. Bahkan yang kami dapati dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah beliau menafikan, meniadakan sikap tamthil dan tashbih ini. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah orang yang paling jauh dari mempermisalkan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini yang keempat, tamthil. Yang kelima, at-tafwidhu. At-tafwidh. Apa arti at-tafwidh? Inda salaf fil kaif, la fil ma'na. At-tafwidh adalah menyerahkan ilmunya kepada Allah. Sebagian orang mengatakan at-tafwidh ini adalah madhab salaf. At-tafwidh ini adalah metode yang ditempuh oleh para salaf dalam masalah asma dan sifat Allah. Kita katakan inda salaf fil kaif. Syekh di sini menyebutkan bahwa at-tafwidh, menyerahkan kepada Allah yang dimaksud, yang dilakukan oleh para salaf adalah dalam masalah bagaimananya sifat Allah. Allah turun ke langit dunia, para salaf mengatakan kita tidak tahu bagaimana cara turunnya Allah ke dunia. Kita serahkan ilmu tentang caranya hanya kepada Allah. Dialah Allah yang tahu. Adapun makna, maka mereka tidak menyerahkan, karena memang makna dari turun, dari istiwa itu maklum, telah diketahui oleh mereka. Sebagian orang mengingkari makna turun, itu artinya berpindah dari posisi atas ke bawah. Ya, secara bahasa turun itu artinya berpindah dari posisi atas ke posisi bawah. Nah, sebagian orang mengatakan, kita tidak tahu makna turun, hanya Allah yang tahu makna turun. Bisa jadi maknanya bukan berpindah dari atas ke bawah. Ilmu tentang maknanya hanya Allah yang tahu. Ini sebagian orang berkeyakinan seperti itu, dan keyakinan ini tidak diyakini oleh para salaf. Salaf meyakini bahwa yang dinamakan dengan turun itu adalah berpindah dari atas menuju bawah. Adapun cara Allah Subhanahu wa taala turun, mereka serahkan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan at-tafwidh menurut salaf. Namun sebagian orang salah kaprah. Mereka menganggap tafwidh yang dilakukan oleh para salaf itu adalah tafwidh menyerahkan ilmu tentang maknanya kepada Allah. Ini adalah kesalahpahaman sebagian orang. Yang benar adalah yang dilakukan oleh para salaf adalah menyerahkan ilmu tentang kaifiyatnya, tentang bagaimananya sifat Allah kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu bagaimana caranya Allah turun, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah. Adapun makna dari tangan, makna dari wajah, makna dari turun, makna dari berada di atas, itu semua difahami oleh para salaf, dan mereka tidak ada yang mengatakan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia at-tafwidh. Fal istiwa'u mathalan ma'nahu al-'ulu. Contohnya ini. Para salaf menafsirkan al-istiwa itu maknanya adalah al-'ulu, tinggi, berada di atas. Alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illa Allah. Dan Allah berada di atas ini tidak ada yang tahu bagaimananya. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun.
Rasul beriman dengan ayat-ayat yang turun kepadanya. Demikian juga orang-orang beriman dengan ayat-ayat yang turun kepada mereka. Nah, ayat-ayat yang turun kepada mereka dalam masalah di mananya Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, dia beristiwa di atas arsy-Nya. Adapun caranya, adapun kaifiatnya, kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia 5 bentuk penyimpangan. Ya, penyimpangan dalam, kita ulang sedikit, asma wa sifat. At-ta'wil artinya menyelewengkan makna yang zahir kepada makna yang batil. Kemudian at-ta'til artinya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-takyif artinya membagaimanakan sifat Allah, ya. Seperti ucapan tangan Allah itu bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu takyif. Kemudian at-tamtsil, mempermisalkan. Contoh tangan tadi, tangan Allah seperti tangan manusia. Ini namanya tamtsil. Kemudian yang terakhir, at-tafwid artinya menyerahkan. At-tafwid yang salah adalah menyerahkan ilmu tentang makna kepada Allah. Tafwid yang benar adalah menyerahkan ilmu tentang kaifiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha ayyuha at-tullab, intahayna min mabahath al-ilhad fi asma'illahi wa sifatih. As'alullah Subhanahu wa ta'ala an yazidakum wa an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan salihan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.